Sepertinya nasib Nadiem Makarim mulai jelas di mana Kejagung sudah mencekal dia selama 6 bulan. Setelah dengan senyum dia datangi Kejagung, kini atas pencekalan ini sepertinya aroma tersangka semakin kuat melekat. Karena pencekalan juga sebuah tindakan pembatasan kebebasan seseorang. Dugaan korupsi pengadaan laptop dengan total 10 triliun ini patut dicurigai libatkan para petinggi di negeri ini dan para pengambil kebijakan kala itu. Saran saya untuk Mas Nadiem, jujurlah buka saja semua siapa yang terlibat. Yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan. Baru 4 orang yang dilakukan pencekalan. Nah, apakah 4 orang ini kemudian statusnya akan naik menjadi tersangka atau tidak? Ya tentu kita tunggu dari Kejaksaan Agung. Namun setidaknya saya melihat ya dari proses internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Stek saat itu yang sudah diperiksa ya, model PPK, pejabat ya maupun panitia penerima barang, saya melihat bahwa masuk juga kajian teknis, mereka sepertinya tidak terlalu menjadi prioritas ya untuk dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, karena kita selalu melihat apa yang ramai ini kan hanya terkait dengan 3 staf sus dan mantan menteri ini, Mbak, seperti itu. Ya, tanggal ditetapkan dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Kita tahu saat ini yang bersangkutan beliau sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Kalau tidak salah kan pencekalannya itu kan mulai tanggal 19 Juni ya Mbak ya, sampai tanggal 19 Desember, artinya untuk 6 bulan yang pertama nanti bisa diperpanjang. Kalau tidak salah kan artinya ini kan sebelum pemeriksaan Pak Nadiem. Kalau tidak salah pemeriksaan Pak Nadiem 21 apa 23 gitu kan pemeriksaannya. Namun bagi saya bahwa ketika seseorang sudah dilakukan pencekalan, maka dia adalah saksi kunci penting ya. Karena kan memang sampai saat ini Kejaksaan Agung juga belum menetapkan siapa tersangkanya. Tapi setidaknya dari sudah banyaknya saksi, saya pikir sudah mengkerucutlah apa yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung. Tinggal kita tunggu saja siapa yang akan menjadi tersangkanya. Seperti itu. Karena ketika seorang saksi itu dicekal, tentu ada hal yang penting dan prioritas yang mendesak bagi seorang penyidik sehingga menggunakan kewenangannya untuk mencegahnya berpergian ke luar negeri. Punya rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali tentu. Artinya proses pemeriksaan dari Pak Nadiem kemarin yang kita tahu ada sekitar 31 pertanyaan pokok itu tentu belum selesai. Dan ini sangat menarik bagi saya Mbak ya, bahwa ketika seorang dengan statusnya sebagai seorang menteri dalam suatu proyek pengadaan, pertanyaannya di awal saja, pokoknya ya, ini belum yang formil ya, tapi sudah masuk ke material, itu sudah begitu banyak. Artinya saya melihat pengetahuan ya Pak Nadiem ya di dalam kasus proyek pengadaan barang Chromebook ini ya yang hampir 10 triliun ya, itu pasti begitu besar dan banyak perannya ya. Tentu ini yang selalu akan didalami oleh penyidik. Bagaimana penyidik mendalaminya ya tentu membutuhkan kehadiran Pak Nadiem sewaktu-waktu. Karena kita tahu kan dalam proses bertanya lagi kepada seorang saksi, maka dia tentu mereka akan mencari dulu barang bukti, alat bukti lain, keterangan saksi lain yang kemudian nanti akan dikonfirmasi. Bisa jadi ke depannya saya melihat akan ada konfrontasi ya antara saksi-saksi lain dengan Pak Nadiem ya, jika memang keterangan saksi-saksi lain itu tidak mempunyai kesesuaian ataupun berbeda. Seperti itu Mbak. Jadi saya pikir ini adalah keputusan yang tepat ya dari penyidik. Apalagi kita tahu bahwa salah satu staf susnya beliau kan dulu sampai saat ini kan belum bisa diperiksa ya, walaupun sudah dicekal, tapi ternyata dia sudah berada di luar negeri sebelumnya dan sampai saat ini belum berhasil diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Seperti nanti akan kita konfirmasi. Kira-kira minggu depan atau minggu? Nah,
penyidik mungkin akan fokus dulu kepada saksi-saksi lain ya untuk melakukan cross check terhadap berbagai informasi ya sebelum tentu melakukan pemanggilan juga kepada yang bersangkutan. Komitmen lisan itu tidak bisa dipegang, Mbak. Bahkan tulisan dengan mengatakan surat kami tidak akan keluar negeri dan sebagainya itu tidak bisa kita pegang ya, karena kan tuh intelijen di penegak hukum itu kan pasti sudah mengetahui bahwa apakah ini akan keluar negeri, apakah ini diduga bisa tinggal lama dua negeri. Karena Mbak, kalau misalnya kita penyidik menjaga komitmen, kan kita nggak paham gitu kan, mereka itu akan patuh atau tidak. Kan begitu banyak pintu lintasan keluar negeri dari Indonesia, begitu banyak bandara internasional yang tentu tidak akan terpantau. Lebih baik dicekal. Kalau dicekal, dia tidak akan bisa keluar dari manapun. Itulah yang menurut saya menjadi sangat penting dari Kejaksaan Agung. Toh setidaknya pencekalan ini tadi saya katakan kan untuk 6 bulan ke depan ya. Ya keterlibatan orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan, orang-orang yang dia tidak berwenang tetapi mempunyai pengaruh ya, yang membuat para pegawai-pegawai ini ketakutan. Nah, jadi saya pikir sekarang mereka udah terbuka ya kepada Kejaksaan Agung, sehingga menurut saya akan sangat mudah ya. Kemudian saat ini apakah ada keuntungan material ataupun ada kickback, ya saya pikir itu adalah proses, Mbak. Karena tadi untuk konstruksi pasal 2 dan pasal 3 memang kita lebih mementingkan bahwa apakah ada perbuatan melawan hukum di situ gitu kan, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu perusahaan. Saya pikir bahwa audit sedang dilaksanakan ya, sambil berjalan karena ini proses kan sudah penyidikan. Ya, kita harap juga mungkin ini juga ada strategi dari Kejaksaan Agung sebelum menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan, mereka sudah bisa mendapatkan kerugian keuangan negara ya dari entah itu BPK atau BPKP yang mereka gunakan untuk menghitung, seperti itu, Mbak. Penyidik Kejaksaan Agung resmi mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Pencegahan berlaku mulai 19 Juni 2025 hingga 6 bulan ke depan. Kejaksaan Agung menyebut pencekalan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa sebagai saksi pada Senin lalu dan dijadwalkan kembali diperiksa dalam waktu dekat. Kasus ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga 9,9 triliun rupiah. Kejaksaan menduga ada pemufakatan jahat dan pengadaan laptop berbasis sistem operasi Chrome tersebut. Pengadaan dilakukan dengan anggaran mencapai 9,9 triliun rupiah. Meski sebelumnya sudah ada rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek yang menyatakan Chromebook tidak efektif dalam uji coba tahun 2019. Hingga kini penyidik telah memeriksa puluhan saksi termasuk mantan Menteri Nadiem Makarim dan 3 mantan staf khususnya.